virtual account yang sudah ditentukan sesuai dengan akun yang dia miliki. Setelah itu e-summon. Apa itu e-summon? E-summon itu panggilan secara elektronik. RUI litigasi persidangannya itu yang dilakukan secara elektronik. Tetapi saat ini terbatas hanya sampai menjawab dan kesimpulan sampai putusan. Untuk pembuktian umumnya masih menggunakan konvensional. Bisa dengan memakai bantuan. Kalau menggunakan saksi, bisa menggunakan bantuan. Saksi tidak bisa datang ke sini, tetapi harus ke tempat saker yang sudah diverifikasi atau saker pengadilan. Kita minta bantuan ke pengadilan agama yang lain atau pengadilan negeri yang lain untuk dipanggil saksi tersebut dengan audio yang sudah terverifikasi. Di situ ditunjuk nanti hakim yang menjaga sidang. Jadi di sini sidang, di sana pun juga ada. Jadi bukan sekedar datang, tidak. Itu secara umum ekor. Sekarang saya kembali ke persidangan. Oke? Persidangan dimulai dari pendaftaran dulu. Belum sabar ya? Daftar dulu, mau sidang itu daftar dulu. Pendaftaran sudah lengkap nggak? Pendaftaran itu berisi apa? Identitas. Apa kelengkapan pendaftaran itu? Ini umum ya, saya nggak ngomong ekot dulu. Umum nih. Daftarnya apa? Identitas pihak. Identitas pihak. Sudah? Lagi? Bayar panjang perkara. Silakan, ada lagi? Surat gugatan gugatan permohonan baru didaftarkan. Kalau nggak ada, nggak bisa daftar. Setelah didaftarkan, dapat verifikasi, silakan bayar sejumlah uang yang sudah ditentukan, namanya panjang biaya perkara. Ya, jadi jangan langsung ini jelas pas saya mau daftar, nggak bisa. Ini KTP saya, nggak bisa. Harus bawa surat gugatan dulu, surat permohonan. Ketika sudah dianggap lengkap gugatan tersebut, sudah ada identitasnya, jenis perkaranya apa, sampai tuntutan yang diminta apa, baru bisa kita proses. Setelah bayar, apalagi? Setelah bayar, ditentukan dulu oleh ketua siapa majelis yang harus menyidangkan perkara tersebut. Namanya PMH. Bukan perbuatan melawan hukum, tapi penunjukan majelis hakim. Jadi penunjukan penetapan semua itu, penunjukan majelis hakim, penunjukan panitera pengganti, penunjukan jurusita pengganti atau jurusita, baru nanti majelis hakim itu menentukan kapan sidang akan dilaksanakan, yang kita sebut dengan PHS, penetapan hari sidang. Barulah dipanggil ya melalui jurusita. Berapa waktu ditentukan dari tanggal pemanggilan sama sidang? 3 hari. 14 hari. Gak tahu? 3 hari apa? 3 hari. 3 hari apa? Lupa. 3 hari kerja. Minimal 3 hari kerja. Itu disebut patut panggilannya. Makanya panggilan itu resmi dan patut. Resmi itu dipanggil oleh orang yang sudah ditentukan, artinya jurusita. Patut
bertemu dengan pihak yang bersangkutan, waktunya pun harus minimal 3 hari sebelum sidang sudah dipanggil. Terus bagaimana seandainya 2 hari sebelum sidang? Tidak ada. Jika keberatan, maka harus dipanggil ulang. Tetapi kalau tidak keberatan, tidak masalah. Itulah penentuan hak-hak prinsipal terlebih dahulu. Yang sering bermasalah di pihak lawan. Kalau pihak penggugat atau pemohon nggak masalah, dia pengen cepet-cepet. Dari pihak lawan, hal-hal kecil apapun dipermasalahkan, termasuk panggilan. Setelah ditentukan, baru dimulailah persidangan. Sidang pertama apa dulu? Mediasi. 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 Iya. Bagi yang datang. Dua-duanya kalau nggak datang? Enggak, itu biasanya Ditunda, alasannya apa? karena pihak itu, Alasannya apa? Tunda mediasi alasannya? ini maksudnya sidang mediasi sebelum sidang atau Tadi kan katanya mediasi. Kalau mediasi itu kalau pihaknya kan datang dua-duanya. Sekarang kalau pihaknya cuma satu orang yang nggak datang, maka sidangnya ditunda dengan alasan dengan alasan pihak tidak datang. memanggil ulang Oh ya. memanggil ulang pihak. tergugat. Memanggil ulang tergugat. Tetapi bagaimana kalau penggugat atau pemohon yang nggak hadir? Kalau penggugatnya tidak hadir, gugur. Gugur. Gugat. Tergantung ketegasan hakimnya. Kira-kira bagaimana kalau tamu yang nggak hadir? Kalau saya jadi hakimnya membatalkan sidang tersebut. Batalkan gimana batalkan? Batal wudhu lagi enggak? Tetap dipanggil sekali lagi pemohon atau penggugat. Kecuali perkara pro deo, karena biayanya ditanggung sama kantor. Dipanggil ulang sekali lagi. Kalau 2 kali berturut tidak hadir, maka perkara digugurkan. Kalau seandainya pernah hadir bagaimana? Penggugat, pemohonnya pernah hadir, tergugat termohonnya tidak hadir, pernah hadir juga. Tunda. Biayanya habis? Kan panggil terus nih. Kalau misalnya membayar biaya panjang lagi tidak bisa. Itulah namanya kita panggil terus pihak penggugat pemohon. Jika perkara tidak cukup lagi untuk memanggil, tegur biaya perkara. Dalam jangka 30 hari tidak membayar, tidak ada penambahan, panitera melaporkan ke majelis hakim. Terus pertanyaan gimana? Kalau emang nggak bayar? Maka digugurkan. Bukan digugurkan, dicoret dari daftar perkara. 30 hari tidak melaporkan, tidak ada penambahan biaya, maka perkara dicoret, bukan digugurkan ya. Harus daftar ulang, daftar dengan perkara yang baru sampai habis biayanya. Kalau memang tidak ada penambahan, perkaranya penetapan, putusan bukan penetapan ya, putusan dicoret dari daftar perkara. Upaya hukumnya apa? Gak ada. Nggak. Oke, kita kembali lagi. Jika perkaranya tanpa hadirnya tergugat atau termohon, maka perkara putusan disebut putusan Perstek. perstek. Upaya hukumnya apa? Banding. Z. Banding itu bagi pihak yang hadir. Tetapi bagi pihak penggugat dan pemohon itu banding kalau tidak puas. Bagi pihak tergugat termohon itu per Z.
Farziyah itu apa? Apa farziyah itu? Ya. Jadi gimana nanti putusannya itu? Perkaranya gimana? Perkaranya diapakan di situ? Yang ngidam siapa? Kembalikan ke majelis hakim semua. Jadi bukan pengadilan tingkat banding, bukan. Farziyah itu masih di sini. Dalam jangka 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan putusan, ada upaya perlawanan dari pihak tergugat atau termohon untuk melakukan farziyah. Sidang ulang lagi, baru ditentukan di dalam putusan apakah perlawanan dari pihak tergugat atau termohon itu beralasan atau tidak, atau justru menguatkan putusan first step. Kalau tidak puas bagaimana lagi? Banding. Yakin? Yakin. Ya. Banding kemana? Tetap banding di sini, yang nyidangkan di sana. Tetap pendaftaran banding kasasi tetap di sini. Tetapi yang menyidangkan perkaranya tinggi. yang lebih tinggi. Jangan sampai kita lapor ke pengadilan tinggi agama Palangkaraya, Pak saya mau banding, nggak bisa. Tetap melalui pengadilan yang mengurus perkara. Ya, kita kembali ke persidangan. Mediasi. Tadi ya mediasi ya. Mediasi itu bentuknya seperti apa? Upaya perdamaian, Pak. Jadi Penyelesaian konflik. Jadi seorang mediator itu ingin mendamaikan antara dua pihak tersebut supaya di dalam ruang mediasi itu damai dan tidak jadi melakukan persidangan. Mediasi itu upaya perdamaian. Itu aja dulu. Entah nanti kesepakatannya seperti apa, mau cabut perkara kah, atau kesepakatan yang lain, silakan. Kalau terpatok dalam aturan yang sebelumnya 1/2008 itu terpatok tidak boleh keluar dari pokok perkara. Sekarang boleh aturan terbaru. Jadi seandainya asesor perkara asesor dalam artian cerai talak atau cerai gugat, ya ada tuntutan yang di luar dari pokok perkara, silakan disampaikan. Nanti dibikin kesepakatan. Kesepakatan itu dibuatkan dalam kesepakatan bersama pihak. Ya. Setelah kesepakatan bersama ada perubahan gugatan. Jadi harus mengakomodir semua kesepakatan yang sudah disepakati pihak tersebut. Dirubah gugatannya atau permohonannya sebelum sidang selanjutnya. Misalkan sampean gugat istri sampean hanya minta cerai, ternyata dalam kesepakatan istri sampean minta pembebanan nafkah iddah, nafkah madiyah atau lampau, nafkah anak, termasuk hadonah, termasuk mut'ah. Di dalam permohonan atau gugatan nggak muncul itu. Di kesepakatan muncul, maka diubahlah permohonan sampai terlebih dahulu untuk melanjutkan perkara, untuk mengakomodir apa yang sudah disepakati oleh pihak. Ya. Setelah pembacaan gugatan, acara selanjutnya apa? jawaban tergugat. Jawaban. Isinya apa itu? Jawaban tergugat.
Isinya apa jawabannya? Oke, isinya apa? Apa isinya jawaban? Jawaban A 1, B itu kan pilihan jawaban. Nah, jawaban itu bisa berbentuk jawaban pokok perkara atau jawaban eksepsi. Misalkan sampean menggugat di tempat tinggal sampean untuk istri. Istri sampean keberatan, dia mengajukan eksepsi kewenangan relatif namanya. Tempat tinggal istri di Palangkaraya, sampean gugat di Tamiang lain. Bisa mengajukan eksepsi dengan sekalian jawaban. Karena pada dasarnya setiap gugatan perceraian harus diajukan di tempat tinggal istri. Kecuali suami istri dengan sengaja meninggalkan tanpa alasan. Ya, bisa dia mengajukan eksepsi. Dia mengajukan eksepsi bahwa pengadilan agama Tamiang Layang tidak berwenang untuk mengadili perkara akwo atau perkara tersebut. Minta bisa. Apalagi, bisa jadi eksepsi kewenangan absolut. Misalkan yang digugat waris, ternyata itu bukan waris, itu jual beli atau penipuan. Jual beli bukan kewenangan pengadilan agama. Atau bukan masalah pidana sekalian. Eksepsi macam-macam. Selain kewenangan, apalagi eksepsi? Kewenangan dua relatif sampai absolut. Terus? Relatif. Apa? Obscure label. Tidak jelas. Obscure label. Tidak jelas yang digugat siapa ini. Bisa aja. Atau objeknya nggak jelas. Obscure. Ditempatkan misalkan digugat di wilayah Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Tengah, gitu aja. Nggak jelas di mana itu posisinya, bisa saja obscure. Atau cacat formil dalam gugatan. Seperti saya terangkan kemarin, cacat formil bisa saja dalam bentuk gugatan. Misalkan kuasanya kah yang tidak sah? Dalam bentuk surat kuasanya kah yang tidak sah? Atau perkaranya yang tidak jelas? Bisa. Apalagi eksepsi? Error in persona. Bukan yang berhak digugat, atau bukan orang yang digugat yang menggugat. Error ini. Saya kok digugat tiba-tiba ini? Harusnya adik saya misalkan yang punya rumah. Error in person. Apalagi plurium litis consortium. Apa itu? Baru dengar? Plurium itu kekurangan pihak. Misalkan yang harus digugat itu A, B, C, D, E, F, G. Salah satu kurang, itu namanya plurium. Apalagi banyak, pihaknya kurang. Ya. Atau penggugatnya kurang. Yang harusnya diajukan itu misalkan dalam permohonan waris misalkan. Ternyata yang di dalam ingin ditetapkan tidak ada
namanya di situ, sedangkan dia berhak wajib menerima atau mendapatkan hasil warisan, namanya perlu digugat. Kurang pihak namanya, kalau kata orang kurang pihak. Jadi wajib seluruh pihak dimasukkan dalam gugatan. Dah sampai eksepsi? Jawab menjawab. Bisa ada lagi rekonvensi dalam jawaban itu. Apa rekonvensi? Apa? Rekonvensi gugatan balik. Rekonvensi. Setelah jawaban, replik dalam perkara konvensi. Tapi ketika ada rekonvensi, maka itu berbentuk jawaban konvensi. Dia gugat balik, pihak tergugat sebagai penggugat rekonvensi. Replik ya bersamaan dengan jawaban rekonvensi. Dia sebagai penggugat konvensi pokok perkara, dia sebagai tergugat rekonvensi dalam pokok rekonvensi. Ya, setelah replik, duplik plus replik rekonvensi. Permasalahan rekonvensi itu disusunannya itu. Jika ada rekonvensi. Setelah duplik, Kemudian duplik rekonvensi. Ingat ya, kalau ada rekonvensi, kalau tidak ada kembali ke awal. Jawaban replik duplik. Dikasih kesempatan dong, masa nggak dikasih kesempatan dia untuk ini? Harus sama. Ya. Terus pembuktian. Alat bukti ada apa aja sih? surat dengan saksi. Surat dengan saksi. Betul. Kalau ada lagi pemeriksaan setempat, Apa itu? ya pemeriksaan setempat gimana biasanya? Itu bukan alat bukti. Iya. Apalagi selain bukti, surat sama saksi. Persangkaan hakim. Jangan terpatok pada itu. Alat bukti surat ada apa aja? Akte autentik, akte bawah tangan. Ya, Iya. kalau bawah tangan bisa nggak jadi akte autentik? Bisa kan sama siapa? Akte bawah tangan. Kalau pejabat yang berwenang namanya akte autentik. Bisa menjadi kekuatan pembuktian yang sempurna ketika diakui oleh pihak lawan. Walaupun cuma surat keterangan, tapi diakui pihak lawan bisa menjadi kekuatan pembuktian yang sempurna. Akte autentik hanya bisa dilawan dengan akte autentik lainnya. Ya. Kalau akte autentik melawan surat keterangan, nggak akan bisa. Karena akte autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang. Saksi, apa itu saksi? Kriteria saksi itu apa? Syarat dulu lah, syarat saksi apa dulu? Kuasa.
Islam. Islam. Saksi nikah kan tuh? Dewasa Dewasa umurnya berapa tahun? di atas Lihat. 20. Di atas. Jujur lah, let's go. Dewasa itu dalam beberapa peraturan perundang-undangan beda-beda. Undang-undang perlindungan anak berapa? 20? 1. Undang-undang perkawinan 19 tahun. Iya. Oke. Tergantung nanti sudut pandang yang mana dipakai. Terus apa lagi selain dewasa? Berakal. Hah? Sehat jasmani rohani. Buktikan nggak? Saya sehat. Berakal. Terus syarat profilnya gimana? Selain itu, disumpah. Oh iya. Eh, Link nih Pak. Syarat formnya dewasa, berakal, disumpah. Baru ke materi lu. Kalau syarat materi seperti apa? Orang tersebut bertempat di kejadian. Yang lain? Memberikan keterangan peristiwa yang dialami oleh penggugat atau pemohon. Yang lain? Apalagi? Pojok dia punya dah. Saksi melihat, mendengar, dan mengalami langsung. so Kurang lebih berarti. Kalau seandainya cuma cerita, apa namanya itu? Kronologis. Misalkan dia nggak tahu, cuma diceritakan. Apa istilahnya? Testimonium de auditur, berdasarkan keterangan orang lain Bisa nggak jadi alat bukti? udah bisa. Terus ditolak gitu ya? Karena tidak ya tapi pada mendengar dan langsung Boleh jadi, Bisa dipertimbangkan. boleh jadi juga. Jadi bukti permulaan. Oh iya. Bisa jadi dia cuma mendengar, tetapi bukti lain pun ada yang mendukung keterangannya. Misalkan yang satu tadi cuma hanya mendengar, tapi yang satu saksinya melihat langsung. Dikuatkan dari persangkaan hakim. Bisa jadi, atau bisa ditolak, dikesampingkan keterangannya. Misalnya tidak memenuhi logis. Dia melihat langsung misalkan, walaupun dia melihat langsung, tapi kejadiannya dia nggak tinggal di situ. Saya melihat, Pak, kamu tinggal di mana? Di Jakarta. Kamu pada saat hari itu di mana? Di Jakarta. Kejadiannya di Banjarmasin. Nggak masuk akal. Pernah ke Banjarmasin nggak? Nggak. Misal, bisa saja. Udah nggak kisah ya. Ngakunya kan bisa aja kan nggak? Bisa saja kita kesampingkan ketika saksian tidak logis. Jadi saksi bukan serta-merta kita langsung pertimbangkan, tidak. Makanya berlaku siapa, kapan, di mana, apa, bagaimana, dengan siapa. Itu berlaku semua ketika menanyakan pihak. Berapa? W5? 5W plus 1H. Nah, itu berlaku.
Itu aja patokannya. Lihat, ya saya mau lihat. Bagaimana kejadiannya seperti ini? Kamu di mana? Di Banjarmasin. Kejadian di mana? Di Jakarta. Tahu dari mana? Nonton live. Bukan kesaksian. Ya. Terus ada saksi ahli. Apa itu saksi ahli? Ahli silat misalnya. Saksi kuncinya Pak. Oh, saksi kunci. Kuncinya mana? Kuncian berarti itu. Saksi ahli itu berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh saksi tersebut. Keahliannya ya, misalkan bagian pidana, ya bagian pidana dia beri keterangan. Jadi bukan masalah keterangan yang kejadian bukan, tapi keilmuan yang dimiliki, keahlian yang dimiliki. Ya, keilmuan yang dimiliki, latar belakang keilmuan. Misalkan perkara perdata, masalah kedokteran, gak mungkin hakim menguasai kedokteran. Ya, kayak kemarin saksi pada Mirna itu, kopi apa kemarin kopi sianida kemarin. Kemarin saksi ahli banyak itu, sudut pandangnya. Bukan saksi kejadian, karena nggak kejadian nggak ada. Dari saksi telematika, apa namanya, masalah IT. Yang ngerti IT kan bagian mereka, hakim nggak tahu gitu kan. Atau misalkan tentang kedokteran, kalau misalkan dicampur seperti ini itu pasti mati. Yang tahu seperti itu nggak ada di dalam undang-undang. Yang tahu masalah orang yang ahli tersebut, saksi ahli. Sudah pembuktian selesai? Atau apa lagi? Setelah pembuktian? Kesimpulan. Desente di mana? Desente di mana? Pemeriksaan setempat bersambian tadi. Desente namanya. Oh, iya Pak. Itu kalau misalnya jika diperlukan. Jika diperlukan. Siapa yang minta? Hakim. Hakim yang minta. Itu Betul. bisa saja. Jika menurut hakim tidak yakin lagi dengan itu. Tapi bisa juga dari pihak sendiri. Syaratnya apa? Kalau desente itu bayar dulu, nambah panjar. Harus bayar kalau panjar untuk desente urusan setempat itu. Kalau nggak bayar ya nggak bisa. Sente. Betul tidak objeknya di situ, posisinya? Betul tidak luas sama panjangnya? Itulah nanti jadi patokan untuk mengambil keputusan. Objek ya. Misalkan pada saat itu diukur ternyata selisih. Terus bagaimana kalau beda antara di pembuktian sama di desente itu? Yang mana yang diambil? Walaupun akte? Awal kan ya. Walaupun akte autentik misalnya, yang jadi patokan tetap di desente. Karena saksi menguatkan. Belum tentu juga, karena nanti akan berpengaruh pada saat eksekusi. Ternyata itu bukan lahan saja, ada bangunan berdiri di atasnya. Yang kita minta cuma lahan. Bagaimana rumahnya itu statusnya? Itulah nanti di desente. Setelah pembuktian tadi apa? Desente masuk pembuktian. Kesimpulan. Kesimpulan isinya apa?
kesimpulan dari keterangan saksi mungkin, keterangan saksi dan desain itu tadi. Kesimpulan bisa saja secara lisan tentang mau diapakan perkara ini, atau bisa saja kesimpulan dari keseluruhan persidangan menurut pendapat pihak masing-masing. Bisa mengomentari tentang jawaban, bisa mengomentari tentang keterangan saksi, bisa mengomentari keterangan akte otentik atau bukti surat. Setelah itu putusan. Betul? Musyawarah majelis di mana? Musyawarah majelis hakim. Nah, surat majelis. MM kata orang. Persidangan terus ada masuknya persidangan itu Pak. Wajib itu. Nah, Itu mungkin di basnya ada, itu wajib di bas itu. Kalau kita tunda, kasihan waktu. Toh kita sudah gini paham tuh, perkara mau diapakan gitu. oh, itu termasuk masalah ranjau Pak. Dianggap kami. Karena kalau gini enggak. Berarti ini Kodenya. Apakah dalam jawab menjawab itu hanya terbatas pada saat jawaban bisa mengajukan ke konvensi? Dalam perkara tadi ya. Iya. Apakah pada saat jawaban saja pihak tergugat atau termohon dapat mengajukan rekonvensi? Iya Pak. Iya. Duplik nggak bisa ya? Karena itu harus melalui jawaban tuh Pak. Duplik nggak boleh. Itu tidak boleh Pak. Duplik tidak boleh. Bisa saja. Terus kalau eksepsi bagaimana? Pada saat jawaban saja? Atau pada tahapan yang lain bisa? Pada saat jawaban juga Pak. Pada saat jawaban. Khusus untuk eksepsi kewenangan relatif itu hanya pada saat jawaban. Untuk eksepsi yang lainnya silakan. Lebih fokus kewenangan absolut. Itu kapan saja bisa. Lupa pada saat duplik ini bukan kewenangan PA ini. Bisa saja. Dan kalau seandainya seperti itu, sikap hakim bagaimana ketika ada eksepsi itu? Jawaban tadi kan pembacaan gugatan atau permohonan, jawaban ada eksepsinya. Sikap hakim bagaimana? Tentu eksepsi khusus untuk kewenangan atau cacat formil langsung dijawab pada saat setelah eksepsi. Berwenang apa tidak pengadilan tersebut untuk mengadili perkara? Tetapi untuk yang lain itu terus sampai pembuktian. Jawabannya nanti bersama dengan putusan akhir. Bisa jadi putusan sela pada saat setelah eksepsi, bisa jadi putusan akhir. Putusan sela apa bagaimana? Pengadilan tersebut berwenang mengadili misalnya. Itu putusan sela. Tetapi kalau misalkan putusan akhir, pengadilan tersebut tidak berwenang mengadili perkara tersebut, maka perkara selesai sampai di situ. Bisa kan ya? Selesai di situ. Ada eksepsi, PA Tamiang Layang tidak berwenang untuk mengadili perkara saya, Pak. Saya tinggal di Sampit bagi pihak termohon atau penggugat.
Dipertimbangkan terlebih dahulu oleh hakim eksepsinya tersebut. Jika PA atau pengadilan berwenang, maka langsung jadi putusan akhir. Jika berwenang, maka jadi putusan sela. Putusan sela itu sebelum putusan akhir. Apakah waktu persidangan ini ditunda? Enggak, tetap mau persidangan itu tidak bisa, mau langsung hari itu pun bisa. Tergantung majelis hakim. Misalkan mau musyawarah dulu, silakan. Oh, ternyata pihak termohonnya itu orang samping, sampai gugat Itamiyah. Jadi PA tidak berwenang, maka itu jadi putusan. Jawaban eksepsi itu menjadi putusan akhir. Karena dia berwenang, sudah selesai perkaranya. Kalau berwenang, PA-nya, misalkan dia memang bukan orang sampit, tapi dulunya tinggal di Tamiang, dia kabur misalkan. Misalkan dia kabur tanpa seizin pihak suami, dibuktikan itu, dan dia pergi tanpa alasan yang sah misalkan. Berarti PA berwenang. Maka untuk menjawab eksepsi ada putusan sela untuk melanjutkan perkaranya. Jadi lanjut perkaranya nih, jawaban, replik, duplik semuanya itu pembuktian. Dah? Paham? Putusan sekarang. Putusan ada berapa? Ada negatif, ada positif. Apa itu? Permohonan penggugat tidak dikabulkan atau permohonan penggugat dikabulkan. Tidak dikabulkan itu apa itu? Artinya kalau misalnya Kata-kata itu apa, ditolak atau ya itu maksudnya ditolak dan diterima. dikabulkan dan ditolak. Itu apa itu? Putusan Akhir. positif apa negatif itu? Atau yang positif yang mana? Kalau positifnya yang dikabulkan Pak. Dikabulkan. Dan negatif itu yang ditolak. Begitu Pak. Putusan positif itu dikabulkan dan ditolak. Putusan negatif. Negatif itu tidak dapat diterima. Oh. Apa bedanya Pak? Ditolak. Nah, kalau ditolak itu sudah sampai pokok perkara, tapi tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya atau bantahan. Kalau tidak dapat terima, itu menyangkut masalah cacat formil Oh, iya. atau tidak berwenang tadi itu. Pihaknya salah, gugatannya kabur, surat kuasanya bermasalah, kurang orang pihak, itu putusannya negatif, tidak dapat diterima. NO net pak over panklat, bahasa Belanda. NO bukan Muhammadiyah ya, NO. Jadi beda ditolak sama di NO, tidak dapat terima, itu beda. Terus apa lagi untuk bagiannya? First take dan kontradiktur. Apa kontradiktur itu? Itu judicial review. Kontradiktur itu dihadiri oleh pihak, baik pada saat pernah sidang atau pada saat pembacaan putusan, namanya kontradiktur. Tapi kalau first take itu pihak lawan tidak pernah hadir sama sekali.
Ya. Terus bentuk putusan seperti apa aja? Secara lisan atau secara tertulis. Sub. Deklaratif, kondemnatur. Deklaratif itu misalnya menetapkan, Satunya kondemnatur, menghukum. Menghukum ketika mau eksekusi, maka amar putusan harus bersifat kondemnatur. Kalau tidak bersifat kondemnatur, maka tidak bisa dieksekusi. Misalkan memerintahkan menyerahkan, memerintahkan mengosongkan, membayar, menyerahkan, menghukum, itu kondemnatur namanya. sifat menghukum tadi apa? Menghukum itu ada paksaan ke pihak lawan. Misalkan dalam pembagian waris, menghukum pihak tergugat untuk menyerahkan harta yang di atasnya berdiri AAAAA dengan SHM nomor sekian. Atau menghukum pihak tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ini kepada menghukum pihak, suruh pihak untuk membagi warisan tersebut dengan bagian masing-masing. Pusing kan? Enggak pusing. Lagi di jam 9 nih, pusing lagi. Lagi? Silahkan boleh. Silakan ini. Nanti kita sambung lagi. Kalau misalkan tadi kan ada sidang yang digugurkan atau yang dicoret, maksudnya perkara yang dicoret itu apa bedanya? Kalau digugurkan, pihak P pemohon dan penggugat tidak pernah sama sekali hadir. Tetapi kalau ketika dicoret itu pernah hadir. Sampai biayanya habis untuk manggil itu. Diperintahkan untuk manggil, memerintahkan nambah biaya panjang terlebih dahulu. Setelah ada pemberitahuan penambahan biaya panjang selama 30 hari tidak pernah membayar, maka perkara dicoret. Bukan dicoret berkasnya, bukan. Dicoret dari register, maksudnya tidak pernah ada gitu. Tapi nomor perkara tetap ada. Kalau perkara perdata itu biasanya buku siapa yang dipakai? Hukum perdata. Maksudnya buku siapa yang dipakai? Pak Profesor siapa? Yahya Harahap. Kalau hukum perdata Itu semuanya sama itu. oh, Yang dipakai di kampus ya? Buku siapa? kalau di kampus itu Pak, kami itu macam-macam punya pakai untuk jadi kami itu setiap minggu itu ada makalah. Rujukan sampai ambil pertama yang mana bukunya? Jurnal Oh, jurnal. banyakan jurnal. Untuk sementara ini yang dianggap lengkap, saya pribadi ya, itu Pak Profesor Yahya Harahap. Kita saya ambil dulu ya.
Sudah.